Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, ternyata banyak yang penasaran dengan C3, banyak yang suka. Bang, C3 terus aja dulu di uploadnya. Padahal di situ udah saya jelasin ya beberapa video sebelumnya itu. Coba kalian pahami baik-baik tuh C3, udah jelas banget tuh. Ternyata C3 banyak penggemarnya mungkin karena tekniknya simple ya, mudah, tapi profitable-nya itu tinggi banget. Jadi buat teman-teman di sini saya akan bertrading menggunakan C3 lagi. Bagaimana cara open posisinya? Silakan disimak ya. Jadi seperti biasa kita menganalisa candle 1 sebagai informasi, candle 2-nya sebagai konfirmasi. Dan untuk kita open posisi di candle 3. Jadi cara open posisinya saya udah jelasin semua. Makanya ditonton video sebelumnya. Jadi ada beberapa video tuh, ada 7 video C3 kalau nggak salah, 7 atau 6. Kalian boleh nonton aja tuh. Oke, candle konfirmasinya udah ya. Itu candle 1. Kita tinggal tunggu candle konfirmasi. Informasinya sudah. Candle 1 di 17.20. Nah, kita lihat ya. Oke, sumbunya udah ya. Oke. Nah, ini jika close price-nya nggak melewati dari harga tertinggi candle informasi, itu saya akan ambil open posisi buy. Oke. Oke. Jangan sampai setengah ya. Oke, di sini saya ambil buy. Jadi kalau dapat candle yang agak panjang, informasinya usahain jangan sampai kelewat setengah ya. Oke, close price-nya di situ. Dan setiap open posisi itu jangan lupa ini kan nggak ada teknik yang 100%. Jangan lupa langsung balik, langsung klik jumlah untuk kompensasi, atau enggak kalian boleh kompensasi langsung klik 2 kali aja. Jadi kompensasinya itu disiapkan lebih awal, karena kita nggak tahu ini langsung profit atau enggak. Tapi dengan analisa yang baik, kita nggak akan melewati level 2 ya. Mudah-mudahan ini profit. Alhamdulillah di sini kita profit ya. Jadi seperti itu teman-teman, analisa di C3 itu mudah banget. Jadi jangan kalian samakan psikologi candlestick 1 dan candlestick 2 ini. Contoh, candlestick 1 dan candlestick 2 ini posisinya berada, model bodinya ya, model body dan sumbunya C1 dan C2 ini berada di C3 dan di C4. Jadi itu analisanya beda. Kalau ini terdapat di C1 dan C2, itu kan analisanya naik. Tapi jika model atau body candlestick seperti di C1 dan C2 ini, bodinya itu berada di C3 atau C4, itu analisanya beda. Walaupun candlenya sama, C3, C4, candlenya seperti C1 dan C2, itu analisanya nggak harus atas. Tapi karena ini berada di C1 dan C2, jadi analisanya itu atas. Di sini juga kita melihat sumbunya ya. Sumbu hijau itu lebih panjang daripada sumbu candle informasi merah. Dan di situ juga close price-nya nggak melewati setengah body dari merah. Nah, jadi jika kalian masih bingung bagaimana cara open posisi, bagaimana cara open posisi di C3, itu kalian nonton video saya sebelumnya. Di situ saya udah jelasin ya. Jadi buat teman-teman, di tahun
Ini kita akan trouble lagi. Kita akan trouble ya. Oke, maaf. Kita akan trouble terus. Jadi edukasinya itu nanti saya bicarain dengan Bang Yanto ya. Mungkin edukasinya seminggu itu 3 kali aja ya, trabarnya 3 kali. Buat teman-teman silakan informasikan kepada teman-teman tradernya yang belum pernah masuk di grup orang lain atau di grup mana, di grup trading mana saja dia belum pernah masuk, arahin saja ke independen. Nanti biar kita sama-sama berkembang di sana. Biar itu cepat rilis itu basic expertnya itu. Nah, itu candle informasi udah kebentuk ya. Candle informasi udah kebentuk. Di ini saya fokus analisa dulu ya di sini. Oke. Sini saya fokus analisa dulu. Oke, di sini saya akan ambil buy di sini. Sepertinya ini buy-nya ini akan melambung tinggi ya. Di sini. Ini entah itu candle duanya merah atau hijau. Ini asal hijau atau merah saya tetap ambil buy aja nih. Karena udah jelas banget menurut saya. Oke. Aduh. Keseret ya, tapi nggak apa-apa. Ini sepertinya bakalan tinggi. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Sebelum open posisi tadi saya katakan itu bakalan naik tuh. Kenapa analisa saya bakalan naik? Karena di C5 itu ada sumbu kekuatan ke atas. Di C5 1724 ya. Tuh benar kan? Didukung dengan analisa C1 dan C2. Itu kita mengambil kekuatan sumbu dari C5 sebelumnya. Wah, itu gila banget tuh. Makanya saya percaya diri itu bakalan naik banget ke atas. Alhamdulillah di sini saya profit lagi ya. Gila banget ya, harganya menembus resisten atas nih. Harganya menembus ya, menembus resisten di 1720 candlestick merah panjang. Wow, gila banget. Makanya saya katakan saya bakalan open posisi atas. Jadi seperti itu, kalau kita udah menjiwai, kita udah sering banget mengebuka market, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan tahu arahnya itu. Karena kita udah pengalaman di market, jadi kita udah tahu arahnya. Wah, ini sepertinya ini walaupun nggak 100% analisa kita, tapi kita udah yakin banget analisa kita itu bakalan benar. Jadi karena kebiasaan saya di market, crypto IDX itu, saya nggak pernah ganti market ya. Saya selalu di crypto IDX karena beda market itu kadang beda psikologinya. Jadi kenapa saya dari dulu di crypto IDX, biar saya itu menyatu dengan marketnya. Biar seperti dijadiin pacar, kapan saya tahu dia lagi nggak mood, kapan dia mood, kayak gitu. Jadi kita harus menyatu dengan market. Biar kita tahu, oh jika ada sumbu panjang nih, terus didukung dengan 2 body candlestick, nah itu dia bakalan melambung ke atas. Jadi ini kebiasaan market ini hanya terulang-ulang seperti itu aja. Jadi kita nggak usah terlalu ribet. Edukasi ini cukup kalian edukasinya menggunakan BSI aja, body sumbu grafik. Nggak usah pakai boleh pakai indikator. Cuman
saya kadang kalau menggunakan indikator itu paling hanya garis-garis ini doang, SNR. Indikator yang mungkin bagus itu cuman stokastik doang menurut saya kalau indikator yang bagus ya. Jadi buat teman-teman seperti itu, kalian harus benar-benar menyatu sama marketnya. Masa kalian udah bertahun-tahun di market nggak bisa profit? Itu kan aneh. Selama ini yang kalian lakukan di trading itu apa sebenarnya? Masa nggak bisa profit konsisten? Kalau profit ya kalian sering bisa profit. Cuman kan yang kita cari ini bukan profit doang. Bukan profit di hari itu doang. Bagaimana cara profitnya konsisten. Jadi seperti itu. Oke, ini udah kebentuk lagi nih. Candle satunya udah kebentuk. Ini kita fokus melihat candle 2-nya nih. Oke. Kita lihat dulu sumbu. Oke. Fokus ya melihat sumbu, kita harus fokus. Bodinya. Oke, kita udah, waduh. Oke. Kita tunggu. Mudah-mudahan ini profit ya. Karena harga close-nya itu melewati ya. Jadi kita ambil turun di sini. Mudah-mudahan ini profit. Ini open posisi saya keseret ya. Saya nggak tahu keseret atau lambat tadi. Mudah-mudahan ini profit. Jadi C3 itu mudah banget. Saran saya kalau kalian malas menggunakan teknik-teknik yang lain, mending pakai C3 aja bro. Tekniknya mudah, yang dianalisa cuma C1 dan C2. Karena yang paling tinggi akurasinya jika mau trading, yang tinggi akurasi yang dianalisa itu C1 dan C2 untuk open posisi di C3. Wow, mantap. Wow. Longsor guys. Alhamdulillah di sini saya profit lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nggak usah ragu kalau kita udah bisa nyatu sama market. Makanya kalian kalau bisa fokusnya di satu market aja. Dulu belajar di satu market biar kalian bisa ngelihat psikologinya. Trader yang susah konsisten itu trader yang maruk guys. Makin maruk makin gak konsisten, makin loss. Kita udah 3 kali open posisi ya. Kita sekali lagi mungkin ya kita open posisi. Jadi buat teman-teman seperti yang saya katakan sebelumnya, itu yang membuat kita loss itu, lawan kita itu, musuh kita itu bukan candlesticknya tapi diri sendiri. Jadi realistis aja ya mikir modal kecil tapi pengen profit besar, itu bisa. Saya udah katakan sebelum-sebelumnya itu bisa. Tapi untuk konsisten itu nggak bisa. Saya udah pengalaman loh. Soal modal gede, modal kecil, saya itu udah pengalaman. Saya udah sering banget dulu saya loss yang seperti itu. Kalau mau profit, kalau mau trading itu langsung modal gede itu bisa. Yang penting open posisinya yang diminimalkan. Saya aja saldo gede tapi open posisinya ini ya kecil banget
dari saldo 100 juta lebih, bahkan 150, tapi open posisinya 140.000 doang. Bagaimana dengan kalian? Modal yang 10 juta tapi open posisinya wah gila-gilaan, wah. Kalian gak bisa profit konsisten kalau seperti itu. Gak usah terlalu mikirin mau ngejar loss. Saya dulu seperti itu, makin saya pikirin ngejar loss, makin gak bagus psikologi trading saya. Saya selalu mikirin yang loss itu, selalu gak bagus. Dan akhirnya pada satu waktu itu, saya berjanji pada diri saya sendiri. Saya udah jelasin ya di beberapa tahun, 2 tahun kemarin itu ada video saya. Itu kisah saya itu di trading itu gila banget. Saya nggak seperti kisah-kisah para mentor-mentor yang cepat kaya, yang cepat jadi. Nggak seperti itu guys. Dan sampai sekarang saya nggak kaya-kaya, tapi hidup cukup. Udah cukup, tapi nggak kaya amat. Seperti trader-trader yang lain ya. Yang di YouTube trader-trader besar saya nggak seperti itu. Oke, ini informasi udah ya kebentuk. Kita tunggu candle konfirmasi candle 2 ya sedang berjalan ini. Ini sepertinya kita akan open posisi buy kalau nggak salah di sini. Kita lihat dulu ya. Kita harus open posisi buy ini. Nah, di sini saya open posisi buy, pasti ada yang bertanya, "Bang, kenapa open posisi buy di situ?" Di situ kan open close price-nya itu kan melewati dari harga tertinggi. Kalian lihat sumbunya, guys. Kalian lihat sumbunya. Jadi makanya saya katakan nanti rilis C5 Boy Sugra, BSG Expert, dan C3 saya akan tetap rilis juga di edukasi, nggak apa-apa. Walaupun saya udah jelasin dengan jelas di YouTube ya, saya akan tetap launching aja nih C3. Alhamdulillah di sini saya profit. Alhamdulillah ya, walaupun profit tipis, yang terpenting itu asalkan tetap profit walaupun tipis. Jangan lossnya tipis, waduh sakit hati banget tuh ngelihat loss tipis. Jadi dulu saya seperti itu teman-teman, makin ngejar loss, makin ingat loss, makin psikologi saya makin gak bagus. Jadi buat teman-teman, mentalnya harus dikuatin ya. Jangan cuma modalnya yang dikuatin, mentalnya itu dikuatin. Ada beberapa trader, member yang di independen, sebenarnya mereka itu udah jago banget mainnya, mentalnya udah, cuman kadang apa ya, selalu mikirin loss yang sebelumnya harus kekejar dengan secepatnya. Nggak seperti itu. Saya itu mulai aktif trading di 2017 ya, walaupun saya udah kenal di 2016 seperti Olim Trade. Saya awalnya main Olim Trade. Jadi saya terpuruk itu 2 tahunan. Saya bangkit itu di tahun 2019 kalau nggak salah bulan Juli ya. Juli dan Agustus itu saya bangkit di situ 2019.
2 tahun, tapi ada beberapa member yang udah bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi sampai sekarang nggak profit, itu makanya saya heran. Kenapa ya? Dulu saya seperti itu, seperti kalian juga, nggak bisa profit, mikirin terus loss, depo lagi. Akhirnya saya menanamkan kepada diri saya bahwa ini jalan yang harus saya ambil. Saya harus membuang jauh-jauh pikiran saya tentang loss. Saya mulai dari awal, modal awal, dan saya harus disiplin biar konsisten. Dan alhamdulillah di situ saya konsisten ya. Di beberapa bulan itu saya konsisten, dan saya langsung buat YouTube dan mau membagikan cara saya bangkit dari trading itu seperti apa, biar teman-teman itu juga termotivasi. Jadi beberapa bulan itu saya alhamdulillah ini ya profit. Nah, ini udah candle konfirmasi. Ini saya open posisi terakhir ya ini. Takut banget kalau lama ini. Videonya susah diedit kalau lama. Bukan susah diedit, yang ngeditnya itu lama, kalau menitnya juga lama. Oke, kita udah 4 kali open posisi tadi ya. Dan itu kita nggak pernah kompensasi. Semuanya profit tanpa kompensasi. Oke, ini tadi saya bilang open posisi terakhir saya. Tapi ini terakhir. Ini benar-benaran open posisi terakhir. Ini open posisi kelima ya. Oke. Nah, di sini kita ambil sell. Udah. Ini saya yakin banget ini bakalan profit. Bang, kenapa bang itu ambilnya sell? Padahal kan C1 merah, sumbunya itu panjang banget mau ke atas. Itu saya udah jelasin di video sebelumnya. Jadi kalian tonton aja di video sebelumnya tuh. Jadi kalian lihat perbedaan di 17.40 dan di 17.25 ini. Di situ kan ada candle sebelumnya. Ada candle yang sumbunya panjang banget di bawah. Jadi ini adalah open posisi terakhir saya, teman-teman. Ini mudah-mudahan kalian juga tertular dengan C3 ini. Karena menurut saya C3 ini gila banget ya. Jadi sampai di sini aja ya, teman-teman. Salam profit dari saya. Oh ya, saya sekali lagi saya mau ingatkan buat teman-teman, silakan informasikan kepada teman-teman trader yang lain yang belum punya grup. Silakan mendaftar di independen untuk mendapatkan edukasi dan trabar. Insya Allah kita sama-sama profit di situ. Jadi seperti itu ya teman-teman, sampai jumpa di trabar dan edukasi, dan di waktu-waktu ini kita akan trabar terus, mungkin sampai selamanya sampai profit, karena tujuan saya itu grup saya itu harus profit. Grup trader independen semua 80% itu harus profit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.